Halo semua, perkenalkan nama aku Nitya, mahasiswa tahun pertama di CYCU. Pada kesempatan kali ini, aku akan memperkenalkan Chongyuan Christian University kepada kalian agar kalian bisa memiliki pemahaman yang lebih mendalam terhadap CYCU guys. Oke, tanpa berkepanjangan, mari kita mulai. CYCU didirikan pada tahun 1955 dan menganut pendidikan holistik, yang berarti menitik beratkan pada humanisasi dalam proses pendidikan. Tujuannya adalah agar terdapat hubungan dan keseimbangan antara pribadi dengan individu lain sehingga dapat memiliki kehidupan yang memuaskan. Di CYCU terdapat total lebih dari 1.150 full-time faculties dan staff, serta terdapat lebih dari 15.000 mahasiswa Taiwan dan lebih dari 1.200 mahasiswa internasional. Terhitung pula terdapat lebih dari 2.500 lulusan master's degree dan lebih dari 300 lulusan doctoral degree. Secara umum, di CYCU terdapat 7 colleges, 1 school, dan 29 department, yang secara lebih detailnya akan aku jelaskan nanti. Selain itu, juga terdapat 38 master's degree dan 13 doctoral programs. Lokasi CYCU juga sangat strategis, teman-teman, karena hanya berjarak sekitar 20-30 menit saja ke Taoyuan International Airport atau High Speed Rail Station. Lebih praktisnya lagi, CYCU juga berjarak sangat dekat dengan train station, yaitu sekitar 5-10 menit sudah bisa sampai. Dengan tersedianya transportasi yang sangat mudah diakses, pergi ke ibu kota Taiwan yaitu Taipei menjadi sangat mudah, teman-teman. Hanya memerlukan waktu sekitar 40 hingga 50 menit saja sudah bisa sampai. Nah, kalau kualitas pendidikan CYCU tidak usah diragukan lagi, teman-teman. Karena secara global, CYCU menempati posisi atas sebagai top university. Menurut Center for World University Ranking, CYCU merupakan top 1 Taiwan's private comprehensive university. Dan berdasarkan Times Higher Education Ranking, CYCU masuk ke dalam top 1000 World University, dan jika ditinjau berdasarkan bidangnya atau subjeknya, di Taiwan, CYCU merupakan top 4 dalam bidang physical sciences dan top 7 dalam bidang engineering. Sementara menurut QS Asia University Ranking dari tahun 2019 dan 2020, CYCU merupakan top 200 juga, teman-teman. Tidak berhenti sampai di situ saja, menurut 2019 CNCI atau Category Normalized Citation Impact, CYCU merupakan top 3 di Taiwan, top 1 di Taiwan dalam bidang membrane science chemistry, serta top 1 private university di Taiwan dalam bidang material science engineering. Sedangkan pada level nasional, CYCU memperoleh penghargaan Friendly Campus Award dari Kementerian Pendidikan Taiwan atau MOE, serta oleh Ministry of Education. CYCU juga diakui sebagai kampus swasta dengan pendanaan operasional tahunan terbesar dari tahun 2013 hingga 2021. Last but not least, CYCU juga dinobatkan sebagai Taiwan's Model University oleh Ministry of Education's Higher Education Sprout Project pada tahun 2019 loh. Nah, kalau untuk tenaga kerja, fakultas-fakultas di CYCU tidak usah diragukan lagi, teman-teman. Karena 96% dari member fakultasnya bergelar PhD, yang mana 55% dari PhD-nya ini dicapai di universitas luar negeri, dan 28% dari tenaga kerja fakultas ini memiliki pengalaman kerja bukan hanya di bidang akademis, namun juga ada di luar area akademis loh. Mungkin dari tadi kalian sudah sering nih mendengar kaitan CYCU dengan engineering ataupun science. Nah,
Nah, tidak salah teman-teman, karena CYCU ini sendiri memang sangat aktif bergerak di bidang-bidang tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan keberadaan 47 research centers di CYCU. Di antaranya ada R&D Center for Membrane Technology, R&D Center for Smart Manufacturing, serta Quantum Information Center. Selain itu, juga ada Discovery Channel dalam bidang Biomedical Technology nih guys. Nah, sekarang mari kita mengupas department-department yang ada di CYCU guys. CYCU memiliki total 7 colleges, yaitu College of Science, College of Engineering yang terakreditasi IEET, yaitu singkatan dari Institute of Engineering Education Taiwan. Kemudian ada juga College of Electrical Engineering and Computer Science yang juga terakreditasi IEET, College of Intelligent Computing and Quantum Information, College of Business yang terakreditasi AACSB atau Association to Advance Collegiate Schools of Business. Kemudian juga ada College of Design dan yang terakhir College of Humanities and Education. Selain itu, CYCU juga memiliki one school ya guys, yaitu School of Law yang mencakup Financial and Economic Law. Untuk melihat jurusan-jurusan yang disediakan masing-masing colleges, kalian bisa pause videonya ya guys. Oh iya, untuk mempermudah kalian, tanda kuning dengan inisial B menandakan bachelor atau S1, merah dengan huruf M merupakan masters atau S2, dan biru dengan huruf P menandakan PhD atau S3. Nah, kalau kalian bertanya-tanya, apakah semua pengajaran di CYCU ini diajarkan dengan menggunakan bahasa Mandarin? Jawabannya tidak semua ya guys. Karena di CYCU ada beberapa jurusan yang merupakan program English Taught. Pada tabel, kalian dapat melihat jurusan-jurusan yang di depannya tertera huruf E itu merupakan program-program yang diajarkan dengan menggunakan bahasa Inggris ya guys. Perlu kalian perhatikan ya, yang berwarna biru itu khusus untuk program graduate. Kalau yang coklat baru untuk yang undergraduate. Memang kalau kalian lihat-lihat, kebanyakan yang fully English taught itu adalah untuk yang graduate programs ya guys. Kalau untuk yang undergraduate programs, hanya ada 4 yang fully English taught. Salah satunya adalah IUBM alias International Undergraduate Program in Business and Management. Selain namanya, program ini menargetkan international students dan untungnya tidak mewajibkan adanya tes kemahiran berbahasa Mandarin guys. Hal-hal yang dipelajari di jurusan ini dapat kalian lihat sendiri ya di layar. Nah, mungkin sebagian dari kalian ada yang merasa bahwa kemampuan bahasa Mandarin kalian masih belum terlalu fasih, atau mungkin juga ada sebagian dari kalian yang masih belum yakin kan mau memilih jurusan apa. Kalau begitu, jurusan 1+3 Pre-Major Freshman Program lah jawabannya. Dengan mengikuti program ini, kalian akan menggunakan waktu 1 tahun pertama untuk fokus belajar bahasa Mandarin. Kemudian, baru menggunakan waktu 3 tahunnya untuk menggali ilmu di jurusan pilihan kalian. Meskipun waktu 1 tahun pertama itu difokuskan untuk mengembangkan kemampuan bahasa Mandarin kalian, kalian tidak perlu takut ketinggalan materi guys, karena akan tetap disertakan pelajaran budaya dan juga pelajaran pengetahuan umum lainnya seperti bahasa Inggris, komputer, kalkulus, ekonomi, dan sebagainya. Selain itu, kalian juga akan memperoleh bimbingan untuk eksplorasi diri sehingga akan memudahkan kalian dalam membuat keputusan terkait pilihan jurusan kalian di tahun kedua. FYI, jurusan ini hanya untuk international students ya guys. CYCU juga menyediakan scholarship nih guys. Untuk semester pertama, terdapat 2 jenis scholarship yang disediakan, yaitu Principal Scholarship dan CYCU Scholarship. Yang pertama adalah Principal Scholarship, yang dapat diterima dengan cara melampirkan surat rekomendasi dari kepala sekolah.
Program beasiswa jalur ini hanya dapat diakses oleh international students dengan maksimal 2 murid dari setiap high school. Dengan apply beasiswa menggunakan jalur ini, kalian akan secara otomatis memperoleh beasiswa 100%. Namun, sangat disayangkan nih guys, bagi kalian yang ingin apply ke jurusan psikologi ataupun jurusan-jurusan dari College of Design, program beasiswa jalur ini tidak berlaku ya guys. Untuk jalur yang kedua, yaitu CYCU Scholarship yang dapat dibagi menjadi 3 kategori. Jadi, kalian bisa memperoleh antara beasiswa 100%, beasiswa 50%, ataupun beasiswa dengan potongan harga sebesar 16.000 NTD. Oh iya, perlu kalian ketahui pula, meskipun kalian tidak mengikuti 1+3 Pre-Major Freshman Program yang tadi saya jelaskan, misal nih kalian langsung masuk ke jurusan-jurusan yang Mandarin Thought. Nah, kalian masih tetap bisa loh mengikuti Chinese Learning Course yang disediakan secara gratis oleh CYCU. Jadi, bagi kalian-kalian yang masih mau mengimprove Mandarin skills, itu bisa banget loh guys. Nah, tadi sudah aku singgung bahwa hanya terdapat 4 undergraduate programs yang English Taught ya teman-teman. Salah satunya adalah IUBM. Nah, kalau begitu 3 laginya tuh apa ya? Oke, 3 lainnya merupakan 2+2 Dual Degree Programs, yang berarti kalian bisa mendapatkan 2 gelar dalam kurun waktu 4 tahun saja. 2 tahun di Taiwan dan 2 tahun di luar negeri. Dalam program ini, CYCU menjalin kerjasama dengan beberapa universitas luar negeri. Yang pertama adalah dengan Temple University di Pennsylvania, Amerika Serikat untuk dual degree program di bidang Business Administration. Kemudian, yang kedua masih di Amerika Serikat, yaitu dengan University of Wisconsin-Milwaukee untuk bidang Electrical Engineering and Computer Engineering. Lalu yang ketiga adalah dengan Oxford Brookes University di Inggris untuk bidang Architecture and Urban Design ya teman-teman. Nah, dari tadi kita kebanyakan membahas untuk yang undergraduate programs. Kalau begitu, bagaimana ya untuk yang international graduate programs? Tenang, karena CYCU juga menyediakan banyak scholarship programs untuk PhD students berupa keringanan biaya kuliah selama 2-4 tahun, serta tinggal di dorm kampus secara gratis loh. Teman-teman, CYCU juga menjalin kerjasama dengan banyak sekali universitas internasional loh. Terdapat total 396 global universities yang menjalin kerjasama dengan CYCU. Perguruan-perguruan tinggi yang menjalin kerjasama dengan CYCU berasal dari banyak negara. Contohnya dari Asia, yaitu ada Korea, Jepang, Hong Kong, dan lain-lain. Selain itu, ada pula dari belahan bumi lainnya seperti Amerika Serikat, Australia, ataupun Eropa seperti Jerman, Spanyol, Prancis, Inggris, Italia, dan sebagainya. Dengan banyaknya global partner universities yang menjalin hubungan kerjasama dengan CYCU, maka secara otomatis CYCU juga menyediakan student exchange programs nih teman-teman. Di CYCU, kalian bisa apply untuk student exchange programs ke list university yang tertera di layar. Dengan mengikuti student exchange program yang diadakan CYCU, selain kalian bisa memperluas wawasan global kalian, kalian juga bisa loh memperluas hubungan pertemanan internasional kalian dan at the same time belajar bahasa baru nih guys. Salah satu kegiatan lain yang juga sering diselenggarakan oleh CYCU adalah cultural trips dan workshops teman-teman. Biasanya kegiatan ini seringkali mengambil waktu winter maupun summer. Kegiatan ini menjadi penunjang dalam pendalaman budaya yang seru dan bermakna teman-teman. Karena selain kalian bisa mempelajari budaya baru, kalian juga bisa mendapatkan teman-teman internasional sehingga bisa bersosialisasi dengan mereka, bertukar pikiran, dan berkomunikasi dengan mereka. Nah, CYCU ini memiliki banyak foreign students teman-teman. Dengan total mahasiswa Indonesia sebanyak 246 orang. Komunitas mahasiswa Indonesia di CYCU dapat dikatakan cukup besar.
Jadi, jangan khawatir guys, kalian tidak akan merasa kesepian di sini. Karena komunitas mahasiswa asing di CYCU dapat dibilang cukup besar, jadi CYCU juga turut menyediakan beragam bentuk support bagi foreign students guys. Salah satu di antaranya adalah Student Buddy Program. Sebagai international student, tentunya pada awalnya kita akan merasa sedikit kebingungan karena kan kita belum terbiasa dengan kehidupan ataupun sistem perkuliahan di sini. Nah, kalian tenang saja, karena masing-masing dari kalian akan dibimbing oleh kakak tingkat ataupun senior. Selain itu, CYCU juga akan membantu mahasiswa internasional dalam proses pembuatan ARC atau Alien Resident Certificate dan cell phone application loh teman-teman. Jadi, kalian hanya tinggal perlu menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan saja. Tidak perlu pusing-pusing atau repot-repot lagi nih guys. Selanjutnya, ketika kalian pertama kali datang ke Taiwan, kalian juga bisa loh merequest layanan airport pickup. Dan yang terakhir, CYCU juga akan menyelenggarakan orientation yang akan membantu pemahaman kalian terhadap sistem perkuliahan di CYCU dan membantu proses adaptasi kalian. Bagi kalian yang ingin apply ke CYCU, caranya sangat simpel ya guys. Pertama-tama, kalian bisa apply sebagai international student atau overseas student. Kalian harus pilih salah satu ya. Untuk international student, kalian bisa apply untuk fall ataupun spring semester. Untuk fall semester, terdapat 2 batch. Untuk batch pertama, jadwal pendaftarannya adalah dari tanggal 1 Desember hingga 15 April. First batch ini juga mencakup bagi kalian yang ingin apply untuk beasiswa ya. Sementara untuk yang second batch yaitu dari 16 April hingga 15 Juni. Kalau untuk yang spring semester, jadwal pendaftarannya adalah dari 1 Agustus hingga 15 Oktober ya teman-teman. Yang teman-teman butuhkan untuk mendaftar antara lain form pendaftaran, fotokopi ijazah dan rapor, surat rekomendasi, study plan atau rencana belajar, biografi, fotokopi paspor, dan lain-lain. Kalian bisa kunjungi link yang terdapat di slide di samping untuk pendaftaran online ya. Apabila ada kendala atau pertanyaan, kalian juga bisa hubungi kontak-kontak berikut. Nah, ini adalah keterangan untuk tuition fee dan dorm fee ya teman-teman. Dapat kalian lihat sendiri, masing-masing jurusan ini mungkin memiliki perbedaan tuition fee. Begitu pula bagi kalian yang apply sebagai international student ataupun overseas student juga memiliki perbedaan tuition fee. Nah, seperti yang diketahui, di CYCU juga terdapat beberapa dorm guys. Nah, masing-masing dorm ini juga memiliki price range yang berbeda-beda. Untuk melihat lebih lanjut, teman-teman bisa pause dan screenshot keterangan tuition fee ini ya guys. Selain bergerak di bidang akademis, CYCU juga sangat mengapresiasi seni teman-teman. Hal ini diimplementasikan dengan diselenggarakannya CYCU Arts Talent, yaitu ketika CYCU mengundang musisi-musisi ternama untuk perform di CYCU. Dan kita sebagai mahasiswa CYCU bisa menikmati performance ini secara free loh guys. Mungkin sebagian besar dari teman-teman bertanya-tanya kan, gimana sih kehidupan keseharian di CYCU? Nah, tidak perlu khawatir teman-teman, karena lingkungan CYCU ini sangat cocok untuk mendukung kehidupan keseharian kita. Baik itu dalam aspek konsumsi, transportasi, studi, hingga hiburan, semuanya mudah sekali untuk diakses di sini teman-teman. Di dalam kampus CYCU terdapat Starbucks, McDonald's, dan beberapa kafe lainnya. Bahkan di sekitar CYCU juga terdapat restoran-restoran dan kedai-kedai makanan. Tepat di belakang CYCU pun juga ada Chungye Night Market teman-teman. Untuk transportasi, kampus CYCU juga ada halte bus teman-teman yang dilewati oleh bus nomor 155, 156, dan 167A. Hal ini sangat memudahkan kita untuk bepergian kemana-mana. Contohnya ketika kita mau ke train station, ke Neili, ke Chongli, kita bisa
menggunakan bus untuk pergi ke tempat-tempat tersebut. Nah, jangan dilupakan pula, di CYCU juga ada stasiun U-Bike guys. Jadi, kalian bisa meminjam sepeda jika kalian ingin berpergian jarak dekat, itu juga sangat praktis teman-teman. Lingkungan belajar di CYCU juga jangan diragukan lagi teman-teman. Karena selain tersedia library 5 lantai yang menyediakan banyak area belajar, di kampus juga ada self-study room yang memiliki atmosfer belajar yang nyaman bagi kalian yang ingin berkonsentrasi. Biasanya, menjelang minggu-minggu ujian, kedua tempat ini akan menjadi tempat favorit mahasiswa CYCU. CYCU juga memiliki fasilitas olahraga yang sangat memadai teman-teman. Di area B campus terdapat indoor swimming pool dan gymnasium. Dalam gymnasium, selain terdapat lapangan-lapangan olahraga seperti lapangan basket, volley, tenis meja, ataupun badminton, basementnya juga terdapat gym yang dapat diakses oleh mahasiswa CYCU secara gratis loh. Secara umum, daerah Chongli di kota Taoyuan, tempat CYCU berdiri, ini dilengkapi dengan HSR station, shopping centers, markets, dan masih banyak lagi. Jadi, kehidupan mahasiswa di sini dijamin sangat praktis ya teman-teman. Oke deh, penjelasan aku sampai sini saja guys. Semoga penjelasan kali ini bisa menambah pemahaman kalian tentang CYCU. See you in CYCU, bye-bye!